Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina dengan NIM 1911320053, Prodi Bimbingan dan Kursus Islam. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologis orang sakit atau sering disebut psikologis kesehatan. Pengertian psikologis orang sakit. Psikologi kesehatan merupakan ilmu cabang psikologi yang memusatkan perhatian kepada dunia kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Kesehatan individu ini meliputi kesehatan fisik atau jasmani dan psikis individu seperti pikiran emosional. Adapun kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari faktor-faktor resiko adanya penyakit sehingga dapat dikendalikan dan demikian dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun manfaat adanya psikologi kesehatan dalam dunia kesehatan diantaranya adalah mengobati dan mengendalikan psikis pasien. Misalnya, bagi pasien yang depresi karena penyakitnya atau hilang semangat untuk kesembuhan diri sehingga perlu mendapatkan motivasi, tidak hanya resep obat. B. Peran psikologi dalam kesehatan. Harapannya semua orang berada dalam kondisi sehat. Psikologi kesehatan atau keperawatan orang sakit dikembangkan untuk memahami pengaruh psikologis terhadap bagaimana seseorang menjaga dirinya agar tetap sehat dan mengapa mereka menjadi sakit, dan untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan saat mereka jatuh sakit. Kondisi psikologis seseorang bisa mengalami gangguan. Penting untuk mengetahui tanda psikologis terganggu agar bisa cepat mencari bantuan ahli dan pengobatannya. Beberapa tandanya adalah perubahan suasana hati, penarikan diri, dan perubahan pola makan. Bukan cuma fisik kesehatan, mental pun perlu diperhatikan. Kondisi psikologis juga bisa mengalami masalah yang perlu diatasi segera mungkin. C. Inilah tanda-tanda psikologis terganggu. Setiap orang bisa mengalami masa-masa baik dan buruk dalam kesehatan mental mereka. Pengalaman yang membuat stres, seperti kehilangan orang yang dicintai, dapat mengganggu kondisi psikologisnya. Secara umum, untuk mengetahui kriteria penyakit mental, biasanya gejala yang dialami menyebabkan penderita yang signifikan atau mengganggu kualitas hidup, baik dalam aspek sosial, pekerjaan, atau pendidikan selama jangka waktu tertentu. Menurut American Psychiatric Association, berikut ini tanda psikologis terganggu yang perlu diperhatikan. 1. Ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan. Kamu jadi sering merasa takut, cemas, gugup, atau panik berlebihan, bahkan pada hal sepele. 2. Perubahan suasana hati. Dapat berupa kesedihan yang mendalam, ketidakmampuan untuk mengekspresikan kegembiraan, ketidakpedulian terhadap situasi, perasaan putus asa, tawa pada waktu yang tidak tepat tanpa alasan yang jelas, atau pikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, masalah berpikir, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau masalah dengan ingatan, pikiran, atau ucapan yang sulit dijelaskan. Yang keempat, perubahan tidur atau nafsu makan. Kebiasaan tidur dan makan yang berubah secara dramatis atau bisa lebih atau kurang dari biasanya. Biasanya juga disertai kenaikan atau penurunan berat badan yang cepat. Yang kelima, penarikan diri. Sering duduk dan tidak melakukan apa-apa untuk waktu yang lama, atau berhenti dari aktivitas yang sebelumnya dinikmati. D. Hal-hal yang menjadi penyebab. Tidak ada penyebab tunggal dari penyakit mental. Tanda psikologis terganggu biasanya berasal dari berbagai faktor atau kadang-kadang dalam kombinasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengembangkan penyakit mental. Yang pertama, faktor biologis.
Zat kimia otak memainkan peran utama dalam penyakit mental, perubahan dan ketidakseimbangan neurotransmitter pembawa pesan kimiawi di dalam otak sering dikaitkan dengan gangguan mental. Yang kedua, paparan zat, yaitu anak-anak yang terpapar zat tertentu di dalam rahim mungkin beresiko lebih tinggi terkena penyakit mental. Biasanya, jika ibu minum alkohol, menggunakan obat-obatan, atau terpapar bahan kimia atau racun berbahaya saat hamil, anak mungkin berisiko lebih tinggi. Yang ketiga, faktor genetik, yaitu para ahli telah lama mengetahui bahwa banyak penyakit mental cenderung diturunkan dalam keluarga, menunjukkan adanya komponen genetik. Orang yang memiliki kerabat dengan penyakit mental seperti autisme, gangguan bipolar, depresi berat, dan skizofrenia mungkin berisiko lebih tinggi terkena penyakit itu. Yang keempat, pengalaman hidup, yaitu peristiwa kehidupan yang penuh tekanan dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit mental. Misalnya, peristiwa traumatis yang bertahan lama dapat menyebabkan kondisi seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Juga perubahan berulang pada pengaruh utama di masa kanak-kanak mempengaruhi perkembangan gangguan keterkaitan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai psikologis kesehatan atau psikologis orang sakit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.